Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam semuanya. Sebelum saya memulai video ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang telah mengklik video ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita lanjutkan. Pengumuman. Yang pertama, video ini kami buat untuk memenuhi tugas sejarah. Jadi, kami sangat memohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi banyak kesalahan di video ini terkait perbedaan sumber ataupun fakta sejarah yang ada. Yang kedua, kami akan selalu menerima kritik dan saran dari teman-teman yang telah menonton video ini untuk meningkatkan kualitas video kami. Langsung saja kita mulai. Seperti yang Anda semua ketahui, Indonesia pernah dijajah Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Hal ini merupakan produk dari doktrin Nanshinron yang berisi bahwa Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik memiliki potensi untuk memajukan ekonomi Kekaisaran Jepang pada masa perang. Tentunya, sebagai pengganti Belanda dalam bidang pemerintahan, Jepang membutuhkan banyak organisasi untuk mewadahi masyarakat wilayah jajahan, mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga organisasi militer. Pada video ini, kami akan membahas organisasi-organisasi yang pernah didirikan oleh Jepang pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Kita mulai dari organisasi pendidikan, politik, dan sosial. Yang pertama, ada Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah organisasi yang didirikan sesuai dengan semboyan pemerintahan Jepang di Indonesia, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 29 April 1942 bertepatan dengan Hari Nasional Jepang, yaitu hari kelahiran Kaisar Hirohito atau Tenjosetsu. Gerakan 3A dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang atau Sendenbu yang bernama Hitoshi Shimizu dan diketuai oleh Raden Syamsuddin sebagai perwakilan dari Indonesia. Anggota organisasi ini berusia 14 hingga 18 tahun. Mereka dibekali aktivitas pendidikan seperti kursus kilat, olahraga Jepang, dan lain-lain. Selanjutnya ada Putra. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang bertugas untuk menjadi wadah dari segala potensi rakyat agar dapat membantu Jepang dalam perang. Organisasi ini memiliki fungsi sebagai alat propaganda Jepang yang membuat organisasi ini memiliki kewenangan memanfaatkan fasilitas dari pemerintahan Jepang seperti media koran ataupun radio. Organisasi ini diketuai oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Lalu ada MIAI. MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia adalah organisasi Islam yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tapi kembali dihidupkan pada masa pemerintahan Jepang, tepatnya pada 4 September 1942. Organisasi ini menjadi wadah untuk silaturahmi, dialog, dan musyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan umat. Semboyan MIAI yang terkenal yaitu "Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah." Jepang menghidupkan kembali MIAI dengan harapan organisasi ini dapat menghimpun masyarakat, khususnya kalangan muslim yang diharapkan dapat dimobilisasi untuk keperluan perang mereka. Kemudian ada Masyumi. Masyumi didirikan pada bulan November 1943. Ketua pengurus besarnya ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sisi lain, tiap organisasi Islam terbesar pada masa itu, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mempunyai wakilnya sendiri. Masyumi berkembang dengan cepat karena di setiap kerasidenan ada cabangnya. Tugas Masyumi diantaranya meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana. Masyumi jadi wadah bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi juga berani menolak budaya Jepang yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya yakni Seikere atau posisi membungkuk 90 derajat ke arah Tokyo. Ayah Buya Hamka yang bernama Abdul Karim Amrullah menolak sebab umat Islam hanya melakukan posisi itu ketika ruku saat sholat dan menghadap kiblat. Hal tersebut membuktikan bahwa sekalipun organisasi ini didirikan atau diresmikan oleh Jepang, mereka tetap berpegang pada iman agama mereka, yaitu Islam. Lalu ada Jawa Hokokai.
Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk Panglima Tentara ke-16 Jenderal Komaikichi Harada. Tujuannya untuk menyatukan semangat rakyat secara lahir dan batin agar setia mendukung Jepang. Organisasi ini dipimpin oleh pemerintahan Jepang langsung, tetapi menempatkan Soekarno dan Hasyim Asy'ari sebagai penasihat. Organisasi ini memiliki struktur yang banyak, mulai dari tingkat daerah sampai ke desa-desa. Selain itu, organisasi ini juga terdiri dari macam-macam himpunan dengan berbagai bidang profesi yang ada di Indonesia pada kala itu. Waduh, capek juga ternyata mengisi suara seperti ini ya. Oleh karena itu, saya meminta bantuan kepada teman saya. Revan, silakan untuk melanjutkan penjelasan saya tadi. Yang kemudian kita berlanjut pada pembahasan tentang organisasi semi-militer yang didirikan oleh pemerintahan Jepang pada waktu itu. Yang pertama ada Suishintai. Suishintai atau Barisan Pelopor didirikan pada tanggal 1 November 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Organisasi ini dipimpin oleh Ir Soekarno, Erpan Jisueroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buentaran Martoat Mojo. Dari para pemimpinnya saja kita sudah tahu bahwa organisasi ini dipimpin oleh para kaum nasionalis Indonesia. Setelah kemerdekaan, organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Penteng. Kemudian ada Keibodan. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 29 April 1943 yang bertujuan untuk membantu tugas-tugas polisi seperti menjaga keamanan desa ataupun mengawasi lalu lintas. Organisasi ini diperuntukkan untuk pemuda yang berusia 26 sampai 35 tahun. Selanjutnya ada Seinendan. Seinendan atau Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 dengan tujuan melindungi daerah masing-masing. Persyaratan umum pun sama dengan Keibodan, yaitu untuk pemuda berusia 26 sampai 35 tahun. Lalu Fujinkai. Fujinkai atau Barisan Wanita dibentuk pada bulan Agustus 1943 dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Anggota terdiri dari para wanita berusia 15 tahun ke atas. Setelah itu ada Seinentai atau anak SD dan Kakutotai untuk anak sekolah lanjutan. Kedua organisasi ini memiliki anggota dengan usia paling kecil dari seluruh organisasi semi-militer. Tidak mungkin kita lupakan ada Hizbullah. Hizbullah dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Beranggotakan pemuda Islam yang berfungsi sebagai pasukan cadangan. Organisasi ini diketuai oleh KH Zainal Arifin dan wakilnya Muhammad Rom. Dan selanjutnya kami akan menerangkan organisasi militer yang pernah didirikan oleh Jepang di Indonesia. Yang pertama ada Heiho. Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang didirikan pada April 1945 yang anggotanya terdiri dari pemuda berusia 18 sampai 25 tahun. Organisasi ini merupakan bagian dari ketentaraan Jepang dan militer Jepang yang resmi. FCI di Camp Call of the World at War pada misi kampanye Pasifik, Anda dapat mendengar beberapa prajurit Jepang berteriak panas jika kita sedang menggunakan alat pembakar. Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa para Heiho dikirim ke medan perang Pasifik untuk membantu militer Jepang dalam melawan sekutu. Jadi Anda bisa menyimpulkan sendirilah ya siapa prajurit Jepang yang berteriak panas itu. Yang kedua ada PETA atau Pembela Tanah Air. PETA didirikan pada awal di wilayah kekuasaan tentara ke-16 di Jawa dan Madura. PETA dibentuk secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943. Penanggung jawab dari pendidikan latihan PETA adalah Yanagawa. Di luar Jawa seperti di Sumatera, PETA dikenal dengan sebutan Gyugun atau prajurit sukarela. R. Gatot Mangkoepradja adalah orang yang diyakini mengusulkan pembentukan PETA kepada pemerintahan Jepang. PETA mempunyai tugas mempertahankan tanah air Indonesia
Tokoh peta yang dikenal antara lain adalah Soebrijadi, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Gatot Subroto. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berjumpa jika diizinkan berjumpa. Terima kasih dan sayonara.